Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Badillah dengan NPM 124220027, mahasiswa Universitas Sudaya Gunung Jati Teknik Elektro. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Komunikasi Dua Arah Wireless Antar Dua Microcontroller menggunakan ESP32 dan ESP32 No. Tujuan saya membuat video dan tugas ini untuk melengkapi tugas UAS pada mata kuliah praktikum digital dan mikroprosesor dengan dosen pengampu Ibu Juju Juhairiyah. Pada video ini saya akan menjelaskan latar belakang proyek, tujuan dan manfaat aplikasi, komponen, hardware yang digunakan, wiring diagram, cara kerja sistem, penjelasan software, serta mendemonstrasikan hasil kerja proyek yang telah dibuat. Perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT membuat komunikasi data antar perangkat secara nirkabel menjadi semakin penting. ESP32 merupakan microcontroller yang telah dilengkapi dengan modul Wi-Fi sehingga dapat digunakan untuk komunikasi data tanpa memerlukan kabel. Pada proyek ini digunakan protokol ESP-NO, yaitu protokol komunikasi yang memungkinkan dua buah ESP32 saling bertukar data secara langsung tanpa menggunakan router ataupun koneksi internet. Tujuan dari proyek ini adalah membangun komunikasi dua arah antar dua microcontroller ESP32 menggunakan media wireless dengan protokol ESP-NO sehingga dapat mengirim dan menerima data secara tepat dan efisien. Manfaat dari proyek ini mempelajari komunikasi wireless antara microcontroller ESP32, memahami penggunaan protokol ESP-NO, mengurangi penggunaan kabel dalam komunikasi data, menjadi dasar pengembangan sistem Internet of Things yang lebih kompleks. Komponen-komponen yang digunakan di sini ada dua buah ESP32, ada dua buah push button dan ada satu LED dengan resistor 220, dan di sini ada satu buzzer. Dan di sini juga kita menggunakan beberapa kabel jumper untuk menghubungkannya. Jadi ketika push button pada ESP yang B ditekan, ESP B akan mengirim data kepada ESP A untuk menyalakan LED. Dan ketika sebaliknya juga, ketika push button di ESP32 yang A ditekan, ESP32A yang akan mengirim data ke ESP32 yang B untuk menyalakan buzzer. Gitu dulu, mungkin ntar kita di video selanjutnya di akhir ada pengujiannya. Oke, jadi di sebelah kiri ini untuk program ESP yang A dan di sebelah kanan ini ada program untuk ESP B. Dimana bagian 1 dan 2 ini untuk memanggil library dan bagian 4 dan 5 ini untuk mendefinisikan pin, sama saja di kanan dan kiri. Dan di bagian yang nomor 7 itu untuk MAC address pada setiap ESP32 nya. Dan bagian 9 sampai ke 12 ini untuk membuat struktur data, dan ini membuat variabel data pada nomor 13, dan nomor 15 itu untuk menyimpan status tombol. Dan pada nomor 17 sampai dengan nomor 26 itu fungsi data saat diterima, fungsi saat data diterima. Dan nomor 28 sampai dengan nomor nomor 42 itu untuk fungsi setup. Ini sampai dengan dari nomor 28 sampai 42 itu untuk fungsi setup, dan dari nomor 45 sampai dengan nomor 53 itu untuk fungsi loop. Sebenarnya di sini sama aja, programnya di kanan kiri itu sama saja. Yang penting membedakan itu kita pada MAC address pada setiap ESP itu berbeda-beda. Ini untuk penerima dan ini juga untuk menerima juga nih. Ini milik ESP32 yang A dan ini milik ESP32 yang B. Dan kita perbedaan di sini yang buzzer itu dirubah menjadi LED, dan kita mungkin rubah saja pin-pin yang dimasukkannya. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan ketika kedua program sudah dimasukkan kepada setiap ESP masing-masing. Di sini ketika buzzer pada ESP yang pertama, buzzer push button yang pada ESP pertama dibunyikan, dipencet, buzzer akan menyala. Ketika dipencet ini, ESP32 yang A ini mengirim data kepada ESP32 yang B itu untuk menyalakan buzzer. Begitupun sebaliknya kepada ESP32 yang B, ketika
push buttonnya ditekan, maka ESP32 yang B akan mengirim data kepada ESP32 yang A sebagai penerima ini untuk menyalakan LED. Di serial monitornya pun akan terbaca ketika kita menekan ESP32 yang A, push buttonnya, buzzer menyala. Dan ketika kita menekan ESP32 push button yang B, LED menyala. Demikian presentasi proyek komunikasi dua arah menggunakan dua buah ESP berbasis ESP32 Now. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa komunikasi data berhasil dilakukan secara wireless tanpa menggunakan router maupun koneksi internet. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.